Bai Hua Fofa adalah dharma yang mendalam dan diuraikan oleh Master Ru. Menggunakan bahasa sehari-hari, menggunakan filosofi kehidupan, dan menggunakan contoh sederhana di kehidupan sehari-hari untuk menjelaskannya. Di dalam Bai Hua Fofa, kita bisa memahami teori dharma yang mendalam dan memunculkan kembali sifat kebudayaan kita semua untuk mengubah nasib kita. Silakan menonton Bai Hua Fofa Master Ru. 白话佛法光播讲座episode 5 Jodoh Kesadaran Meningkatkan Pembinaan Kesadaran dan Budi. Ada sebuah pepatah mengatakan Anda merasa tidak tenang karena pikiran Anda sedang bergejolak. Anda merasa tenang karena pikiran Anda bersih. Setelah pikiran tenang, Anda akan mencapai pencerahan. Seseorang yang tidak dapat mengendalikan pikirannya, artinya pikirannya sedang bergejolak. Perhatikan bagaimana tatapan mata seorang pria bejat yang terus melirik sana-sini. Jadi mengapa banyak orang berkata bahwa orang ini sangat sembrono? Kita bisa melihat perilaku dia dari tatapan matanya. Tatapan mata pria maupun wanita yang sembarangan melihat sana-sini. Orang-orang seperti ini memiliki pikiran yang bergejolak. Pikirannya bergejolak dan pemikirannya tidak stabil. Jika pikiran Anda sangat bersih, maka Anda akan tenang dan tidak mudah berubah. Jika pikiran Anda tenang, maka sifat kebudayaan Anda akan muncul dan Anda akan mencapai pencerahan. Saya jelaskan kepada kalian, berserah pada jodoh dan jangan memaksakan jodoh. Jika ada kesempatan melakukan sesuatu hari ini, maka berserahlah pada jodoh itu. Sedangkan jika tidak ada kesempatan melakukan sesuatu, namun Anda memaksa ingin melakukannya, ini disebut sebagai memaksakan jodoh. Bodhicitta berdasarkan oleh kesadaran. Anda perlu mencerahkan pikiran Anda sendiri dan memohon untuk meningkatkan tingkat kesadaran. Artinya, Anda harus tersadarkan. Anda harus tersadarkan terlebih dahulu, barulah Anda membantu orang lain. Sedangkan, jika Anda belum tersadarkan atau guru Anda tidak tahu tentang ajaran Dharma sama sekali, lalu bagaimana Anda dapat mengajarkan Dharma kepada para murid? Jadi pemikiran Buddha adalah pemikiran semua makhluk. Karena Buddha memahami semua makhluk. Bagaimana cara seseorang dapat memiliki pikiran seorang Buddha? Yang terpenting adalah karena manusia memiliki dua pikiran. Yang pertama adalah pikiran tulus, dan yang kedua adalah pikiran yang tidak tulus. Jadi pikiran terbagi menjadi pikiran tulus dan tidak tulus. Mengapa Sifu sering berkata kepada kalian, seseorang harus berbuat baik dengan tulus kepada orang lain? Apakah Anda mengira mereka tidak mengetahuinya? Apakah mereka tidak mengetahui apakah Anda orang baik atau jahat? Anda berpura-pura bodoh dan mereka tidak mengetahui apakah hati Anda tulus. Anda berpura-pura bodoh dan mereka tidak mengetahuinya apakah hati Anda tidak tulus. Tidak mau berusaha membantu orang. Inilah yang disebut dengan hati yang tidak tulus. Banyak murid-murid baru saat ini. Mereka adalah para praktisi Buddhis. Siapa yang belajar Dharma dengan sungguh-sungguh dan siapa yang belajar Dharma dengan tidak sungguh-sungguh. Dua jenis hati ini. Bagaimana dua jenis hati ini datang? Jadi Sifu mengajarkan kalian untuk bersungguh-sungguh. Bagaimana dua jenis hati ini datang? Mereka datang dari kebingungan. Orang yang telah tercerahkan akan membina diri dengan setulus hati. Sedangkan yang masih belum tercerahkan dan orang yang masih bingung akan membina diri tanpa ketulusan hati. Jadi seseorang yang kebingungan akan mendengarkan hal-hal yang tidak benar dan tidak mau mendengarkan nasihat. Seseorang yang kebingungan percaya kepalsuan dan tidak akan percaya kebenaran. Ingat kembali saat kalian masih muda, pasti banyak mengalami masalah asmara kan? Saat Anda pacaran, kedua orang tua berulang kali mengingatkan untuk jangan menikahi dia. Orang tua merasa bahwa mereka memiliki lebih banyak pengalaman. Putrinya tidak mau mendengarkan nasihat orang tuanya, karena telah mendengar kebohongan dia. Saya pasti bersikap baik kepadamu untuk seumur hidup. Saya akan melakukan ini dan itu untukmu. Walau bagaimana orang tua menasehatinya,
namun dia tetap tidak mau mendengarkannya. Dia tetap ingin menikahi orang itu. Orang lain memberitahu Anda bahwa sesuatu ini baik. Orang lain berkata bahwa barang ini palsu. Namun Anda tetap membelinya, percaya kepalsuan dan tidak percaya kebenaran. Apa yang Anda pikirkan, maka keinginan Anda akan muncul. Dalam Dharma ini disebut apapun yang Anda pikirkan, maka akan muncul keinginan. Apa yang Anda pikirkan, maka keinginan Anda akan muncul. Pada saat keinginan Anda muncul, dalam hati Anda muncul keinginan untuk membantu orang lain, maka ini termasuk maksud baik. Sedangkan jika Anda berkata bahwa Anda iri kepadanya, maka pikiran cemburu itu muncul. Ini disebut dengan apapun yang Anda pikirkan, maka akan muncul keinginan. Sifu akan memberitahu kalian 2-3 kalimat. Saya tahu apa yang sedang kalian pikirkan, karena pikiran kalian. Apa yang Anda pikirkan di dalam pikiran Anda, pada akhirnya akan keluar dari mulut kalian sendiri. Jadi bagaimana mungkin Anda tidak tahu apa yang sedang orang lain katakan? Apakah mungkin Anda tidak mengetahui apa yang sedang Anda dan dia pikirkan? Seseorang yang ingin membohongi Anda, maka dia akan terus-menerus menghubungimu. Dia akan terus berusaha membujuk agar Anda menyetujuinya, dan Anda telah tertipu. Jadi Anda harus bisa melihat apa pikiran orang tersebut. Para praktisi Buddhis harus memiliki kebijaksanaan untuk menghilangkan segala rintangan. Sebenarnya, menghilangkan rintangan berhubungan dengan ruang dan waktu. Ruang dan waktu, rintangan pada hari ini yang terjadi di dalam lingkungan Anda, di dalam waktu saat ini, di tempat ini, mungkin Anda dapat menyelesaikan permasalahannya. Jika waktunya tidak tepat hari ini, kebetulan orang ini sedang marah. Kebetulan ketika orang ini sedang sial, Anda mengajak orang itu untuk duduk dan berdiskusi dengannya demi menyelesaikan masalah ini. Apakah Anda pikir masalah ini dapat diselesaikan? Waktunya tidak tepat dan rintangan Anda masih ada. Jadi jika ingin menghilangkan rintangan, maka semuanya harus kembali kepada ketekatan orang itu sendiri. Menggunakan ketekatan dia untuk menghilangkan rintangan. Dengan begitu Anda dapat menemukannya. Sifat asli Anda yaitu kekosongan. Setiap orang memiliki sifat asli kekosongan tersebut. Artinya setiap orang memiliki toleransi yang luas. Namun ada beberapa orang sangat picik. Ketika seseorang bahagia, bukankah kebahagiaan ini adalah kekosongan? Semuanya tidak masalah. Ketika seseorang gembira, maka ia akan tertawa dengan girang. Bisakah Anda membantu saya menaruh barang ini kemari? Baik, tidak masalah. Saya membawakan barang itu kepadanya. Jika orang itu senang, artinya hatinya telah dikosongkan. Saat hati dia tidak kosong terhadapmu, atau saat dia memiliki pemikiran tertentu, ketidaknyamanan dan kecemburuan, apakah dia bisa mengosongkan hatinya? Apakah dia bisa mencakupi seluruh alam Dharma kah? Hari ini kita memiliki keyakinan terhadap Dharma. Apakah Anda meyakini Dharma yang benar atau menyimpang? Pertama-tama, jika hari ini Anda meyakini Dharma, Anda harus meyakini terhadap Dharma yang sempurna. Apa yang dimaksud dengan Dharma yang sempurna? Artinya kebenaran tentang Dharma tersebut. Setelah mendengarkan Dharmanya, Anda tidak merasa sedang memihak siapapun. Inilah Dharma yang benar. Perkataan yang diucapkan Busa, misalnya, hanya melakukan kebaikan dan tidak melakukan kejahatan apapun. Apakah kalimat ini benar? Apakah kalimat ini salah? Apakah kalimat ini membuat Anda memikirkan hal lain? Tidak ada. Jadi inilah yang disebut dengan Dharma yang benar. Karena kebenaran Dharma adalah kebenaran universal yang berlaku di mana-mana. Segala Dharma yang baik itu bukanlah Dharma yang Sifu ajarkan kepada kalian. Hari ini hanya berlaku untuk seseorang dan tidak cocok untuk orang lain. Artinya ini salah. Jika hanya baik digunakan untuk satu hal dan tidak baik untuk hal lainnya, ini berarti bukanlah Dharma yang benar. Apakah kalian mengerti? Dharma yang benar mengajarkan keadilan bagi semua makhluk, kesetaraan untuk semua makhluk. Misalkan saya meminta kalian semua berbuat baik, bukankah ini disebut dengan kesetaraan? Jika hanya akan menyarankanmu untuk memperbanyak kebaikan,
sedangkan meminta dia untuk sedikit berbuat kebaikan. Karena telah menyakiti hati saya, maka perilaku ini bukanlah dharma yang benar. Saat melihat orang ini, Anda bisa lebih berwelas asih dengan dia. Segala sesuatu harus disesuaikan. Jadi di dalam ajaran Dharma, Dharma merupakan ajaran yang melampaui ruang dan waktu. Tidak terikat pada batasan apapun, karena ajaran Dharma adalah sempurna. Jadi kita harus memilih Dharma, memahami apa itu kebenaran sesungguhnya dari Dharma benar. Salah satu Dharma benar adalah Dharma harmonis. Jadi Dharma mengajarkan kita untuk mencapai keharmonisan dan tidak berkelahi atau bertengkar dengan orang lain. Seseorang yang mengajak orang lain untuk berkelahi, maka itu bukanlah ajaran Dharma. Pada periode zaman musim semi dan gugur, ada seorang wanita berkata, lebih baik berbuat tidak cukup baik daripada berbuat suatu keburukan. Saya lebih suka melakukan hal yang benar dan memperlakukan orang dengan baik. Tidak masalah jika saya tidak mendapatkan hasil yang cukup baik, tapi jangan melakukan kejahatan. Jangan menggunakan kepintaran, jalan pintas, atau berpikiran licik untuk memperoleh keuntungan lebih banyak. Jadi banyak orang yang telah melakukan kesalahan karena telah berpikiran licik demi mendapatkan materi, popularitas, dan keuntungan. Orang seperti ini tidaklah benar. Cepat atau lambat, orang itu akan terkena sial. Apakah kalian mengerti? Lalu saya ingin berbicara kepada kalian mengenai beberapa topik. Ada sebuah kalimat mengatakan pikiran yang tenang. Seseorang yang tenang akan mencapai bodhi. Jadi seseorang yang tenang, maka ia akan mencapai bodhi, yaitu pencerahan. Kebijaksanaan berada di dalam ketenangan. Orang yang tidak banyak bicara, jangan meremehkan orang itu. Selama dia bukan tunawicara, maka dia pasti memiliki kebijaksanaan. Jangan mengira jika dia tidak berbicara artinya dia tidak memiliki kebijaksanaan. Bahkan tunawicara saja memiliki kebijaksanaan. Jika seseorang memiliki ketenangan, maka ia akan dijauhkan dari masalah. Ketenangan pikiran. Jika pikiran Anda tenang, maka Anda akan dijauhkan dari masalah. Ini disebut sebagai kesadaran bodhi, pembangkitan bodhi. Bodhi dibangkitkan. Ini adalah salah satu jenis dari jodoh. Orang yang dapat tersadarkan artinya ia memiliki kebijaksanaan bodhi. Dan seseorang yang memiliki kebijaksanaan bodhi, maka ia akan tercerahkan. Ini disebut sebagai jodoh Buddha, sebuah jodoh. Jadi ketika seseorang berjodoh, ia harus mengikuti jodoh. Terkadang seseorang menunggu perubahan jodoh. Ini semua adalah jodoh. Terkadang jika jodoh ini belum tiba, Anda tidak dapat memaksakan jodoh itu. Anda hanya bisa bersabar menunggu sampai jodoh itu datang. Anda harus mencoba untuk mengubah jodoh buruk menjadi baik. Terakhir, saya akan membahas kata jodoh. Jodoh dapat membuat Anda khawatir. Jodoh baik dan buruk. Ketika jodoh buruk datang, Anda harus bertobat dengan baik. Mengetahui bahwa Anda belum melakukan banyak kebaikan di kehidupan sebelumnya. Ketika jodoh baik datang, maka Anda harus berhati-hati, karena jodoh baik yang berlebihan dapat menghambat proses pembinaan diri. Mengerti? Jodoh buruk yang terlalu banyak dapat membuat Anda khawatir. Marah dapat meningkatkan karma buruk. Jadi kita harus menggunakan kesetaraan hati dalam menghadapi jodoh. Seseorang yang memiliki ekspektasi berlebihan terhadap jodoh, dan jika ia tidak dapat memenuhi ekspektasinya, maka ia hanya akan menyakiti dirinya sendiri. Mengucapkan terima kasih setelah orang lain membantu Anda. Ketika seseorang berbuat baik kepada Anda, maka Anda harus berterima kasih. Jadi saat orang lain bersikap baik terhadap Anda, maka Anda harus berterima kasih. Anda tahu jika mengucapkan terima kasih setelah orang lain membantu Anda, artinya Anda telah mengikuti jodoh. Jadi bersikap baiklah terhadap orang lain. Jadi ketika seseorang tidak dapat berpikir jernih, maka ia akan menderita. Tidak dapat berpikiran jernih akan membuat seseorang menderita. Kekhawatiran orang-orang zaman sekarang dapat memperburuk kondisi fisik mereka. Ini adalah salah satu penyebab yang paling mendasar. Jadi ketika tubuh seseorang tidak baik,
artinya batin dia juga tidak baik. Hati sakit dan sangat bersedih hati. Ini adalah penyebab sakit hati Anda yang paling mendasar. Jadi seseorang harus dapat berpikir jernih, benar bukan? Banyak hal ketika masih muda, banyak dari kita yang tidak mengerti, menghabiskan waktu dengan sia-sia. Namun, semakin bertambahnya usia, kita baru menyadari, padahal di saat kita menyadarinya, umur kita sudah mau habis. Kehidupan manusia adalah sebuah pilihan yang tidak bisa diulang kembali. Setelah lewat, semua itu akan berakhir. Banyak orang lansia yang hidup sampai hari ini. Apakah kalian ingin mengulangi kehidupan Anda sekali lagi? Tidak ada lagi, karena tidak ada pilihan untuk mengulang kembali. Jadi ketika Anda memilih untuk hidup seperti ini, semua itu tidak dapat diulang kembali. Hanya dengan pemahaman menyeluruh tentang kehidupan, yaitu dengan tidak berusaha mengejar ketenaran dan keuntungan di dunia ini, karena semua itu tidak ada artinya. Banyaklah belajar dharma, karena kehidupan ini tidaklah kekal. Maka Anda akan mengetahui betapa sulitnya bisa berjodoh dharma, dan Anda baru dapat membina diri dan pikiran.